Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah prioritas, yakni solat Jumat dalam kondisi berjamaah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang senantiasa mempraktikkan akhlak dalam kehidupannya, sehingga beliau patut dijadikan sebagai teladan tidak hanya kepada umat Islam itu saja, bahkan orang-orang yang tidak berkatipikan Islam sudah jauh-jauh hari mengidolakan Nabi Muhammad dalam kehidupannya. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama, guru kita bersama, imam syekh masjid yang kita cintai ini, pengurus masjid, BKM, jamaah sidang solat Jumat yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Semoga duduk kita pada siang yang berbahagia ini, bangunan ini menjadi saksi, masjid ini menjadi saksi, satu waktu kita semua akan dikumpulkan oleh Allah dalam syurganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang syiklun adun ado yang nuntuan pemulia, kita sedang masih berada dalam nuansa maulid, di mana tradisi dan budaya di Aceh diadakan maulid itu sampai 4 bulan, bahkan menjelang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak hanya bercerita tentang bagaimana proses lahirnya Nabi Muhammad, tapi dalam momentum maulid ini, dalam momentum suasana bulan-bulan lahirnya Nabi Muhammad, ada keteladanan yang terus-menerus harus disuarakan kepada siapapun mereka, termasuk khususnya umat-umat yang berkatipikan Islam. Kenapa demikian? Karena kita melihat dan menyaksikan pada hari-hari ini, pada zaman-zaman yang akhir ini, sangat banyak tingkah-tingkah pribadi amoral, perilaku tercela yang dipraktikkan oleh seluruh manusia, tidak terkecuali umat-umat Islam generasi bangsa yang ada di kota Aceh, yang ada di ibu kota Aceh. Hamba Allah orang Syiklun Ban Bandung, uronyo sangat banyak kita menemukan para pemuda yang tidak lagi mengidolakan Nabi Muhammad. Kita menemukan para pemimpin yang tidak menjadikan Nabi sebagai patron dalam kehidupan mereka. Kita menemukan para masyarakat yang acuh tak acuh terhadap implementasi akhlak yang pernah dilakonkan oleh Nabi jauh hari sebelumnya. Hari ini sangat banyak kasus kekerasan, kasus perundungan, kasus demi kasus yang mencerminkan pribadi dan perilaku amoral, pribadi dan perilaku akhlak-akhlak tercela sangat banyak kita temukan dalam kehidupan kita, khususnya di Aceh yang kita cintai ini. Sebuah kasus yang membuat hati kita pilu yang terjadi pada akhir-akhir tahun 2023. Ada seorang pemudi, perempuan yang dia jauh dari kehidupan orang tuanya, udip jiungan ibunya. Artinya ada satu kondisi, singkat cerita hamba Allah, anak tersebut 25 tahun, tetapi di tangannya sendiri dibunuh orang tua perempuannya, yang mana dia adalah pemudi yang berkatipikan Aceh. Dulu kasus ini kita dengarkan di luar Aceh. Dulu kasus-kasus yang semacam ini kita dengarkan di luar ibu kota,
di luar provinsi yang berbasis syariat Islam, tetapi secara tidak langsung satu, dua, bahkan puluhan kasus akhlak tercela yang sudah mulai dilakonkan oleh penduduk-penduduk yang berKTP Islam, khususnya di tempat kita yang berada di Aceh. Padahal ini merupakan hal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita, tetapi semakin hari Nabi Muhammad itu semakin jauh dari kehidupan kita umat Islam, khususnya yang berada di Aceh. Belum lagi menjelang masa kontestasi politik yang baru saja diselenggarakan dan kita sudah memilih calon pemimpin kita. Dalam masa kontestasi politik itu sangat banyak implementasi akhlak yang tercela dipraktikkan oleh orang-orang yang tergabung dalam komunitas-komunitas tim ses politik tersebut. Mana contohnya, Tengku? Bukankah sangat banyak para alim ulama dicaci, dihina, dimaki, para guru-guru yang mengajarkan agama tidak sungkan-sungkan mereka melayangkan kalimat-kalimat sumpah serapah yang menurunkan elektabilitas mereka ulama di hadapan masyarakat. Tapi ingat, Allah tidak akan menurunkan derajat mereka. Mari kita berpedoman kepada Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menggambarkan akhlak Nabi Muhammad, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, di mana Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagimu dan bagi orang-orang yang mengingat rahmat Allah. Ditafsirkan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Safwatut Tafasir. Apa makna uswatun hasanah, qudwatun hasanah, ikutan yang baik? Nabi Muhammad itu patut diikuti, tidak hanya pada akhlaknya, fi ikhlasihi, pada keikhlasannya, fi sabrihi, pada kesabarannya, yang selanjutnya fi af'alihi wa ahwalihi wa aqwalihi, yajibu an tuqtada bihi li'annahu la yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Disampaikan oleh Imam Ali As-Sabuni, Nabi Muhammad itu menjadi suri tauladan dalam kesabarannya, dalam keikhlasannya, dalam segala perkataannya, dalam segala aktivitas kerjanya, dalam segala kondisinya, patut dijadikan sebagai teladan, figur sentral yang ulung. Kenapa? Karena Nabi li'annahu la yantiqu wa la yaf'alu an hawahu. Nabi Muhammad tidak pernah satu waktu ditemukan dalam hidupnya beliau mempraktikkan sesuai dengan nafsunya, melainkan illa wahyu yuha, wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin berhasil hari ini, mesti naurang gedang bak tengah lapangan di kemukiman kemasjidan Al-Asyi ini, getunyok jaro Tengku Lun sebagai seorang pemimpin, saya ingin menjadi pemimpin yang berhasil. Jawaban yang pasti adalah Nabi Muhammad sebagai teladanmu. Lun pengen jut ke kepala keluarga yang berhasil, Nabi Muhammad sebagai contohmu. Saya ingin menjadi para guru, saya ingin menjadi para peniaga, para pedagang yang sukses. Tidak ada lain contoh yang menjadi teladan dalam kehidupan kita, hanya Nabi Muhammad. Tidak hanya orang yang berKTP Islam. Michael Hart, seorang orientalis, seorang komunis dari Eropa, dari Barat, menghabiskan umurnya 28 tahun untuk melakukan sebuah survei dan risetnya terhadap 100 tokoh terkemuka dunia yang berpengaruh semenjak manusia ini ada. Dalam survei tersebut, 28 tahun menuai hasil Nabi Muhammad sebagai ranking pertama dari ratusan tokoh terkemuka di dunia. Ramai-ramai orang bangun dan protes kepada Michael Hart.
sedangkan dia tidak berKTP-kan Islam. Apa pertanyaan yang disuguhkan? Layakkah Muhammad itu dijadikan sebagai ranking pertama, sebagai tokoh terpengaruh di dunia? Banyak orang yang membantahnya, banyak orang yang menyudutkan survei tersebut, tetapi dengan tegak berdiri, dengan tegap dan tegar disampaikan narasi argumentasinya oleh Michael Hart. Sadarlah wahai engkau yang membantahnya, dalam survei catatan kehidupan manusia tidak ada seorang pun saat mendeklarasi dirinya sebagai nabi, memproklamirkan agama baru, hanya 4 manusia yang mau ikut kepada agama tersebut, yakni Islam. Tetapi setelahnya berduyun-duyun orang menganut agama Islam. Ini merupakan pengaruh yang tidak akan kita dapatkan selama sejarah kehidupan manusia. Sehingga terbungkam orang-orang yang ingin membantah survei dan statementnya Michael Hart. Coba kita bayangkan hari ini, Michael Hart tidak berKTP-kan Islam, tetapi menghabiskan umurnya 28 tahun dalam segala praktek keilmuannya menuai hasil Nabi Muhammad layak dijadikan sebagai ranking pertama dari tokoh terkemuka berpengaruh dunia. Urutan berikutnya, posisi kedua baru Newton, urutan berikutnya baru Yesus menurut surveinya Michael Hart. Namun yang membuat kita bangga adalah Nabi Muhammad itu ranking pertama survei yang dilakukan oleh orang di luar agama Islam. Kenapa kita hari ini yang Nabi itu menjadi teladan dalam kehidupan kita abaikan? Bahkan ada iming-iming dan asumsi uronya orang si'lun. Orang-orang yang ikut Nabi itu dianggap kulot, orang-orang yang ikut Nabi dianggap kuno, orang-orang yang meneladani Nabi Muhammad itu dianggap expired. Ini asumsi-asumsi yang akan menyesatkan kehidupan kita semua. Potong kompas, Nabi Muhammad itu tidak ada toleransi dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad adalah contoh teladan yang baik. Dalam ayat yang lain gekun, dum Nabi dari ubud maksum, hana pernah gepubut but bro. Tetapi Allah ingat dan nekun dalam firman-Nya surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan sebab rahmatnya Allah wahai Muhammad, lintalahum, engkau telah berlaku lemah lembut kepada mereka semua. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik, seandainya kunta faddan ghalidhal qalbi, engkau adalah pribadi yang hatimu keras, lam faddu min haulik, mereka akan meninggalkan dirimu Muhammad. Ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli. Makna lintalahum ay sahalta akhlaqaka idh khalafuka, baguskanlah, ringankanlah bujroh akhlak gata Muhammad, beringan akhlak gata Muhammad, berikan praktek akhlak yang mulia wahai Muhammad. Kenapa? Idh khalafuka, karena mereka semua pada zaman jahiliyah akan mengikutimu bukan karena pendidikan Islamnya, tetapi akhlak yang engkau praktekkan. Mandatanya ngoronyo lun kalau jak beut mesti 20 tun. Nah urang ka geduk hidayah dari ubud sampai sampo wafat sampo meninggal geduk hidayah. Akankah mereka cukup untuk memberikan teladan dalam kehidupannya? Menabi manteng-manteng gepeingat li Allah Ta'ala. Muhammad gata berperilaku akhlak yang mulia dengan sebab rahmat Allah. Ingat Muhammad menyegata beroakai, menyegata kalimat sumpah serapah, kalam gata tidak bisa dijadikan sebagai teladan. Hatimu keras, sifatmu congkak dan sombong, angku, mereka akan meninggalkan engkau wahai Muhammad, kata Allah. Medum Nabi yang maksum, akhlak luar biasa, dalam catatan sejarahnya tidak pernah didapatkan akhlak yang tercela, tapi Allah mantang peingat Nabi melalui firman-Nya, yaitu surah Ali Imran ayat 150 sikuren. Artinya apa? Kiban lom kita nyornya yang kadangkala siuro petge tepubut bro, kadangkala siuro sabe dalam catatan sejarah kita sangat banyak
karakter-karakter yang tidak pernah ditawarkan oleh Nabi. Maka dalam momentum masih nuansa maulid ini, marilah kita kembali untuk kita mengenang bagaimana akhlak Nabi Muhammad yang patut dijadikan sebagai teladan dalam kehidupannya. Nabi Muhammad diludahi dengan air liur pada waktu subuh, beliau membalas dengan kebaikan, dan itu yang harus dipraktikkan oleh umat Islam. Nabi Muhammad ditimpakan dengan kotoran onta di atas kepalanya, ditimpakan dengan kotoran manusia, beliau tidak marah, bahkan tersenyum menawarkan akhlak yang mulia. Pernah kejadian di kota Taif itu menjadi kenangan yang sangat haru dan pilu terhadap sejarah Islamnya, terhadap sejarah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Islam, risalah Islam ke sana. Nabi Muhammad hadir ke kota Taif selama 10 hari bersama Zaid bin Harithah. Tetapi tidak ada satu orang pun yang menunggu, dan kehadiran beliau tidak disambut dengan kemewahan. Apa yang terjadi saat Nabi ingin pulang, meninggalkan kota Taif, meninggalkan suku Saqif? Saat itu datang pembesar suku Saqif, rajanya, ketuanya, kepala suku Saqif pada waktu itu. Apa yang disampaikan? Muhammad, engkau pergi tidak kami undang, engkau datang tidak kami undang, engkau pulang harus membawa imbalan. Apa yang mereka lakukan? Alhasil Nabi Muhammad meninggalkan gerbang kota Taif, dilempari dengan bebatuan, mengalir darahnya. Warna baju Nabi putih, urang syi'lun adun ado yang luntuan pemulia. Tetapi dalam sejarah tersebut disampaikan berubah putih bajunya Nabi Muhammad, jubahnya Nabi Muhammad menjadi warna merah darah. Sedangkan jejak beliau setelah langkahnya diangkat, tinggai darah ilikut dumnan kepedihan yang terjadi terhadap Nabi Muhammad saat membawa ajaran Islam. Apa implementasi akhlak Nabi di sana? Turun malaikat penjaga gunung Taif. Saat datang Malikul Jabal menghadap kepada Rasulullah, beliau berkata, "Ya Muhammad, dari tadi aku menyaksikan engkau dianiaya, dihina, dicaci, dilempari dengan pokok korma, dilempari dengan bebatuan, digojlok. Muhammad, sekarang mud yadaika ila sama, angkatlah tanganmu ke langit, mintalah kepada Rabbmu. Apa yang kupintakan wahai malaikat?" Tanya Nabi. Dijawab oleh malaikat, dijawab oleh malaikat, "Cilake Muhammad, ba Allah Ta'ala bahwa diizinkan kepada kami hari ini untuk kami kamu lungkop bandum gunung Taif. Kami timpakan kepada mereka suku Saqif yang tidak tahu sopan santun terhadap keberadaan dirimu." Nabi urang menakhlak. Darah masih mengalir, kepedihan masih terasa. Nabi hampir pingsan, darah masih cair mengalir di atas tubuhnya. Dan saat itu datang tawaran dari malaikat, gunung yang mana yang akan kutimpakan kepada mereka. Di sini Nabi mempraktikkan akhlak yang tidak ada duanya. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Ya Malikul, ya Malikal Jabal, wahai malaikat penjaga gunung Taif, ketahuilah, jangan malaikat, jangan murkakan mereka. Kenapa Muhammad? Wahum qaumun la ya'lamun. Mereka adalah golongan yang tidak tahu dengan keberadaan diriku. Nelanjut doa li Nabi, ya Allah, menyauronyo suku Saqif yang na di kota Taif adalah urung-urung yang hana sayang kelung, ya Allah. Tapi Nabi neterima doa dun ya Rab, nepelahi generasi di kota Taifnya urung yang cinta kepada Islam. Alhasil uronyo 90% dominan di sana berkatipikan Islam. Doa Nabi dulu. Karab wa mawafid Nabi dalam kondisi darah masih mengalir, tapi beliau masih bisa memberikan senyuman dan doa terbaik. Selanjutnya Nabi berdoa kepada Allah dan bermunajat, ya Rabbi ila man taqiluni, halam lunja ya Allah, au ila ba'idin yu'jimuni, ataupun dari tempat yang jauh ini saya akan dicaci, dihina kembali. Ana radin, saya ridha ya Rabb, malam taghdab ilayya, selama drone hana murka kepada lu.
Maka dari sini, dari gambaran cerita tersebut, kalau kita ingin menceritakan akhlak Nabi, sungguh tidak cukup waktu satu hari, bahkan berhari-hari baru habis bagaimana indahnya akhlak yang dipatronkan oleh Nabi. Hari ini mari kami mengajak baik lon drone kita nyoban Bandung, kita jadikan Nabi sebagai teladan dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad itu menjadi contoh teladan yang sempurna, figur sentral dalam kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan. Kalau ada orang yang berkata saya pedagang, Nabi berhasil dalam dagangannya. Saya pemimpin, Nabi diakui oleh seluruh manusia, beliau berhasil dalam memimpin. Saya merupakan seorang guru, Nabi Muhammad sangat akrab dengan muridnya yang disebut dengan sahabat. Semua sektor kehidupan Nabi Muhammad patut dijadikan sebagai teladan. Tidak ada ruang kosong. Kalau kita akan meniru Nabi Muhammad hari ini dengan akhlaknya, dengan karakternya, yakinlah dan pasti kita akan menjadi pribadi yang berhasil di kemudian hari. Yang selanjutnya, kesimpulan yang kedua adalah Nabi Muhammad pribadi yang sudah sempurna akhlaknya, tapi Allah masih memberikan pesan, Muhammad, mudahkan akhlakmu, karena mereka mengikuti segala dirimu, segala ajaran yang engkau praktekkan nantinya. Medung Nabi Muhammad mentenggeyu oleh Allah Ta'ala beget akai kiban lom getanyo sebagai umatnya. Mudah-mudahan urang Siklon Bandung kita semua akan menjadi pribadi yang mampu mengikuti Nabi Muhammad, bahkan akan ingin mencoba dari hari ke hari kita akan menerapkan akhlak yang pernah dipraktikkan oleh Nabi dalam kehidupannya. Amin, amin ya rabbal alamin.